Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang Ustazah cintai, hari ini kita akan belajar tentang beberapa hukum tajwid dan juga makhorijul huruf yang ada dalam salah satu ayat Al-Quran. Ustazah ambil contoh dari tilawah kalian beberapa hari yang lalu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 272. Di sini kita fokus hanya satu ayat saja ya. Udah Ustazah kasih warna sebagai pembeda antara hukum tajwid yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Ustazah perkenalkan dulu hukum tajwidnya, yaitu yang tanda orange di sini adalah nun ditasjid. Nun ditasjid atau mim ditasjid dia adalah gunnah, nanti membacanya harus agak ditekan. Kemudian yang tanda ungu ada dua ya di situ, yakni idgham bi gunnah. Kemudian yang tanda merah adalah ikhfa. Kemudian yang tanda hijau adalah qalqalah sukro. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awud. Ta'awud kalian ketika ziyadah maupun tilawah nilai kalian diambil dari awal ya. Jadi meskipun hanya ta'awud dan juga basmalah, usahakan membacanya tetap benar sesuai kaidah. Baik, kita mulai saja. A'udzu. A di situ adalah hamzah, jadi dia a jelas bukan a. Ain. A'udzu. Zu, za bukan du tapi zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika ain. Laisa 'alaika hudahum walakinnallah. Hudahum, da di situ dan lam di situ adalah mat. Di sana ada fathah berdiri. Biasanya di mushaf Indonesia, cetakan Indonesia itu da di sini, da yang di fathah itu diganti dengan alif sukun di depannya da. Tapi kalau di mushaf Utsmani biasanya diganti dengan fathah berdiri ya, nggak apa-apa, sama saja, jadi majanya harus panjang. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin un bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, di sini bertemu dengan ya, berarti nunnya ini melebur ke ya. Bacanya bukan man yasha tapi may yasha. Kemudian wa ma tunfiqu. Tanda merah adalah ikhfa. Yang di sini nun sukun bertemu dengan fa. Fa merupakan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Bacanya seperti membaca NG tapi tidak dipantulkan, melainkan agak diseret. Tunfiqu, bukan tungfiku tapi tunfiqu. Nah, ini namanya samar. Wa ma tunfiqu min khairin. Yang tidak diwarna ya. Nun sukun bertemu dengan kho. Di sini adalah izhar. Jadi jelas membacanya, tidak boleh diseret. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha. Tanda hijau ba dan jim adalah qalqalah sugro. Mereka harus agak sedikit dipantul. Qalqalah artinya dipantul, tapi karena sugro atau kecil berarti pantulannya tidak terlalu kuat karena mereka sukun di tengah-tengah ayat. Illa batigha wajhillahi wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa. Nah, karena di sini khairi yuwaffa, karena kasrah tain bertemu dengan ya, yang mana dia dihukumi idgham bi gunnah, makanya dia bukan khairin yuwaffa tapi khairi. Kasrah tainnya ketika diucapkan seolah-olah dia hanya kasroh, bukan kasroh tain karena dia sudah melebur ke huruf ya. Khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tuzlamun, zo di sini tidak boleh dibaca tutlamun. Nanti dia hukumnya jadi kayak
sukun ta yang disukun atau dal yang disukun ya. Padahal di sini zo, zi, zu, zo, zi, zu. Nah, jadi ujung lidah kita agak sedikit ditekan atau agak sedikit digigit dengan dua gigi depan kita, dan kita longgarkan di bagian mulut kita. Zo, 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 zi, zu, la tuzlamun, la tuzlamun. Dia agak memiliki getaran tapi tidak terlalu kuat. Baik, sekarang Ustazah akan membaca sesuai dengan kaidah keseluruhan dari ayat 272 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha'. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, silakan dipraktekkan di rumah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.